Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Ya setelah viral video dari Habib Bahar bin Smith yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo Subianto itu adalah sebagai presiden pengkhianat. Ya sekarang muncul lagi teman-teman ya. Lagi-lagi video dari Habib Bahar bin Smith yang mencela presiden. Ya tetapi presiden sebelumnya nih, ya presiden Pak Jokowi. Dan kemungkinan ya ini terjadi ketika Pak Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Hal ini kemudian menambah sederet bukti ya adanya jejak-jejak digital ini bahwa Habib Bahar bin Smith ini memang gemar menghina presiden. Ya suka mencela para pemimpin negeri ini. Ya pokoknya seakan gak ada yang selamat dari lisannya Habib Bahar bin Smith ini teman-teman. Ya Presiden Jokowi disebut banci. Ya Presiden Prabowo disebut pengkhianat. Ya coba teman-teman, ini apaan coba? Ya akhlak bagaimana ini? Ya padahal Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan al-muslimu ya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya Nabi Muhammad SAW mengatakan seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya apalagi kalau kita lihat ya, ini yang dicela, yang dihina, yang dicaci, ya itu adalah penguasa teman-teman. Ya presiden dicela sama Habib Bahar bin Smith. Ya orang ini nggak takut apa dari peringatan Nabi kita Muhammad SAW. Ya barang siapa yang menghina pemimpin di muka bumi ini, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakannya. Ya dan coba teman-teman ya, kita simak dulu video dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden banci. Ya mari kita simak. Sebelum saya tutup, 2 menit. Ya, 2 menit katanya teman-teman. Beberapa hari yang lalu, pendukung Jokowi melaporkan saya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Saudara-saudara sekalian, mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dalam sebutan presiden banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya, isi ceramah yang dilaporkan, yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat, mengamalkan rakyat sebelum berjanji sebelum jadi, berjanji mengamalkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi dia mengamalkan rakyat, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Maka sedikit saya jawab, mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama, Ya kenapa ya? Kenapa ceramahnya Habib Bahar seperti itu? Coba kita dengar dari pernyataan Habib Bahar teman-teman. saya katakan Jokowi presiden banci. Makanya kalau mau nonton isi ceramah, itu jangan dipotong-potong. Kalau nonton dari awal, bagaimana isi ceramah saya? Kenapa saya katakan dia banci? Pertama, kenapa? Ketika 14, aksi 14, jutaan umat Islam, ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai, berkumpul depan istana negara untuk menemuinya, untuk meminta keadilan dan penegakan hukum kepada penista agama. Justru para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para ustaz, diberondong dan gas air mata, dan presidennya kabur dan lari. Saya berkata seperti itu karena ketidakrelaan saya, saudara-saudara saya, sesama umat Islam itu disolimi dan dikriminalisasi. Yang kedua, kenapa saya katakan dia pengkhianat bangsa? Oke. Karena saya tidak rela melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan. Lihat para pemimpin hidup senang. Habib Bahar bin Smith tidak rela teman-teman melihat masih banyak rakyat yang kesusahan, kelaparan, ya sulitnya mencari pekerjaan. Ya itu alasan juga salah satu alasan kenapa Habib Bahar bin Smith ini mengatakan atau menyebut kata banci itu tadi kepada presiden teman-teman. Ya, coba kita lanjut. Hidup kalian. Oleh karena saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Jadi Habib Bahar ini mengatakannya bahkan bernada menantang kepada bagi pelapor beliau bahwa jika kalian menganggap itu adalah suatu kesalahan, apa yang saya katakan menyebut banci itu adalah suatu kesalahan, maka Habib Bahar bin Smith ini mengatakan, saya sumpah demi Allah, saya tidak akan minta maaf. Ya sekalipun sesuatu itu kalian anggap salah dari saya. Wah ini luar biasa teman-teman ya. Pendukung Jokowi berusaha minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Habib Bahar bin Smith lebih memilih busuk di penjara daripada meminta maaf teman-teman ya. Dicatat. Coba kalian pikir teman-teman ya. Apakah ini bukan bentuk pernyataan kesombongan? Ya mengatakan kepada pemimpin. Ya sebagai presiden banci. Hanya dengan alasan katanya Jokowi itu mengkhianati rakyat. Ya tidak memenuhi janji-janjinya. Hanya menyebarkan janji-janji palsu. Ya ini Habib Bahar apa dikiranya menjadi seorang pemimpin itu seperti membolak-balikkan telapak tangan dengan mudah gitu ya. Ya jangankan menjadi presiden.
Ya coba ya kita tes Habib Bahar ini ya diberikan ya satu saja jabatan. Misalkan jadi RT, RW atau kepala desa teman-teman ya. Ya kita lihat bagaimana kinerjanya. Ya Allah ya Rob. Ya jadi penceramah saja kita sudah tahu bagaimana. Ya banyak yang menilai ya justru Habib Bahar ini kalau jadi penceramah itu nggak becus teman-teman. Ya nggak becus dalam menjaga lisannya. Ya siapa yang dia tiru? Ya Nabi mana yang mengajarkan mencaci maki saudara muslim? Ya lebih-lebih mencaci maki seorang pemimpin. Ya coba. Jadi penceramah saja nggak becus dia itu. Ya jadi pemimpin pondok pesantren. Ya nggak becus dia teman-teman. Berapa banyak video beliau yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal ketika dia mengajarkan syariat Islam kepada jemaahnya, ya kepada umat ini. Ya salah satu contoh nih ya, salah satu contoh yang lagi-lagi viral baru-baru. Ya ketika Habib Bahar ini membaca Al-Fatihah, ya membaca surah Al-Fatihahnya. Itu surah Al-Fatihahnya sangat-sangat salah teman-teman ya. Dan sudah juga sempat kita bahas di channel ini. Ya coba ya katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, huruf kafnya itu 2 harakat teman-teman. Ya, padahal seharusnya cuma 1. Ya, itu surah Al-Fatihahnya seperti itu. Ya, itu kesalahan yang fatal teman-teman. Sebab kita tahu, ya jangankan 1 huruf saja yang berbeda, ya 1 harakat saja yang berbeda, itu sudah merubah makna isi dalam kandungan Al-Quran itu sendiri teman-teman. Ya itu sudah sangat jauh berbeda artinya dan maknanya. Ya 1 saja harakat yang berbeda, itu sudah merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya, coba. Bacaan Al-Fatihahnya seperti ini. Yaitu Fatihah dari mana? Ajaran siapa? Ya apa enggak malu seorang pimpinan pondok pesantren tetapi bacaan Al-Fatihahnya seperti itu. Ya, membaca Al-Fatihah masih perlu dikoreksi. Ya, kemudian baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Seharusnya kan dari kanan ke kiri. Ini kok malah dari kiri ke kanan, coba. Ya apalagi ngajar ilmu nahwu shorof. Ya, lebih parah lagi. Coba teman-teman ya. Yang seperti itu saja belum beres. Lah ini kok malah sok-sokan ngeritik pemerintah dan seakan mau ngurus segala-galanya. Ya. Jadi penceramah seakan jadi tukang protes pemerintah. Ya tukang celah pemerintah. Coba. Hasilnya dari Habib Bahar bin Smith ini berkoar-koar mencela pemerintah. Menyebut Presiden Jokowi sebagai Presiden banci. Ya kemudian menyebut Presiden Pak Prabowo Subianto itu sebagai pengkhianat. Ya apa outputnya coba? Ya apa hasilnya? Ya, justru kita ketahui bahwa Pak Joko Widodo itu tetap 2 periode. Nggak ada tuh diturunkan Pak Jokowi kemarin. Ya juga nggak ada tuh Pak Prabowo itu gagal dilantik kemarin. Ya, tetap juga dilantik Pak Prabowo Subianto. Ya tetap juga sekarang makin banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia ini. Apalagi ada begitu banyak terobosan-terobosan program-program baru yang mulai kelihatan nih. Ya salah satunya Pak Prabowo itu menginstruksikan, ya menganjurkan bahkan mewajibkan seluruh menterinya untuk menggunakan mobil dari dalam negeri sendiri. Ya tidak mengimpor mobil. Ya kemudian ada baru saja ini yang terjadi, ya terjerat kasus korupsi. Ya kemudian dari instansi pemerintah sendiri ya, yang dulunya Kominfo sekarang sudah jadi Komdigi. Nah itu ada dari pegawainya itu ya sudah ditangkap teman-teman. Atas kasus apa? Kasus perlindungan judol, ya judi online. Ya ternyata ya orang seharusnya instansi yang memberantas judul-judul itu. Ya ternyata ada di antara mereka oknum-oknum pegawai mereka yang justru malah melindungi judul itu sendiri. Ya, tetapi alhamdulillah ya di era kepemimpinan Pak Prabowo ini ya semakin hari semakin sering kita melihat ya menyaksikan ada begitu banyak orang-orang yang bermasalah ini ya didapat ya terungkap lah istilahnya seperti itu. Ya dan kita berharap ya semoga ya ini tidak berhenti hanya sampai pada orang-orang kecilnya saja atau proksi-proksi kecilnya saja, pemain-pemain kecilnya saja. Ya tetapi kita juga berharap teman-teman ya. Masyarakat Indonesia ini juga berharap semoga para pemain-pemain yang besarnya nih, induknya lah itu juga bisa tetap terungkap. Ya, terungkap kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya karena nggak mungkin kan ada pegawai yang berani melakukan seperti itu kalau memang tidak ada yang mengkoordinir dari atasannya. Ya atau dari orang yang lebih tinggi jabatannya dari dia lah istilahnya seperti itu. Orang memiliki power yang lebih kuat dari pegawai itu sendiri. Ya, tetapi ya apapun itu kita patut apresiasi atas pencapaian di beberapa hari pertama ini di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi kembali teman-teman ya bahwa lagi-lagi ini ada apa ini dengan Habib Bahar bin Smith ini. Ya, saya juga heran teman-teman. Seakan dengan mudahnya lisannya itu mengkritik pemerintah. Ya, menyalah-nyalahkan pemerintah, ya menyalahkan kepala negara. Ya apa Habib Bahar ini menganggap bahwa
pemimpin itu mudah. Padahal tidak demikian teman-teman. Bahkan kalau kita lihat video tadi, itu dengan lantangnya ya, Habib Bahar bin Smith ini. Kalau seandainya kita ini yang menganggap perbuatan itu salah, perbuatannya Habib Bahar itu salah. Orang yang mengkritisi Habib Bahar itu kesalahannya dianggap itu memang benar-benar salah. Ya sekalipun itu memang jelas terbukti salah. Apa kata Habib Bahar bin Smith? Dia bersumpah tidak akan pernah minta maaf, coba. Nah ini lagi-lagi sikap macam apa ini teman-teman? Ya. Padahal kita diajarkan ya, umat Islam itu diajarkan kalau kita ini salah, ya kita diajarkan untuk minta maaf. Ya. Bahkan di sana ada konsep teman-teman ya, sebaik-baik orang ya adalah dia yang memulai pertama kali dalam meminta maaf sekalipun dia tidak salah. Ya demi apa? Demi tetap terjalinnya ukhuwah, demi tetap terjalinnya persatuan. Dan itu pahalanya Masya Allah luar biasa teman-teman. Ya, itu konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya dia dengan lantangnya, dia bahkan sesumbar bersumpah tidak akan minta maaf, bahkan rela membusuk di dalam penjara. Coba, ya ini ajaran macam apa teman-teman? Ya ini prinsip agama macam apa seperti ini? Ya agama Islam kita tidak membenarkan hal seperti ini. Ya agama Islam kita mengajarkan ya kalau kita salah itu minta maaf teman-teman. Bukan justru membela diri, bukan justru keluar-keluar, bahkan menantang. Ya sekalipun saya dapat ini, saya rela menerimanya. Kan lagi-lagi ini adalah hal yang bagi kami tidak patutlah diucapkan oleh seorang habaib teman-teman. Dan di sini juga kita mengetahui teman-teman ya bahwa dengan kita mencelanya pemerintah ya, dengan kita menghina, mengkritik pemerintah ya secara over loh ya, secara over ya kan kita jadi tahu bahwa nggak ada gunanya sama sekali kita ini mencela pemerintah di hadapan umum itu, nggak ada gunanya teman-teman ya. Justru itu adalah membuat diri kita ini semakin hina di mata masyarakat, yang membuat diri kita ini semakin hina di depan rakyat jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia ini teman-teman ya. Makanya saya katakan kita ini boleh mengkritik, kita ini boleh tidak sependapat dengan pemerintah, itu boleh. Dan kita pun juga mengkritik itu boleh, sah-sah saja. Sebab ada undang-undang yang mengatur akan hal itu di negeri kita yang berasaskan demokrasi. Cuman kita ini kan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki kultur sendiri, ya memiliki warna tersendiri. Demokrasi kita itu tetap mengedepankan yang namanya adab dan sopan santun. Ya kita boleh mengkritik, tetapi kritik dengan yang membangun. Ya kritik yang membangun. Bukan kritik yang menjatuhkan, bukan kritik yang menghina, bukan kritik yang mencela. Ya, kowar sana, kowar sini, hujat sana, hujat sini. Ya enggak seperti itu teman-teman. Itu bukan cerminan bagian kultur dari negara kita. Bukan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat ya video beberapa waktu yang lalu, sebuah tanggapan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Ya beliau juga ini sempat sebenarnya ya juga tidak setuju. Muak melihat orang-orang ini mudahnya mencaci maki, mencela sana sini. Karena ya menurut Pak Prabowo Subianto, ya kita ini adalah bangsa Indonesia, adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai adab dan etika. Ya seharusnya perbuatan-perbuatan seperti mencela, menghina itu tidak kita lakukan. Apalagi kalau hal itu kita lakukan terhadap sesama saudara kita, seagama kita juga, lebih parah lagi teman-teman. Ya, semoga video ini yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan lagi-lagi memberikan kepada kita ini sebuah edukasi teman-teman. Bahwa pentingnya kita ini untuk memilih guru, yang memilih kiai, memilih ulama yang memang benar-benar patut untuk kita contohi, baik itu dari akhlaknya, ilmunya kita ambil ya, ataupun secara hubungan dia dengan sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.